Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Su Ling'er mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Xiao Lingqi menarik ujung selimut saat dia duduk di tempat tidur lebar. Dia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, di sampingnya tergeletak pakaian kecil yang telah dirobek oleh Yun Ce dan disebarkan kemana-mana. Saat melihat Su Ling'er, tubuhnya sedikit meringkuk ke belakang di bawah selimut, tapi dia tidak memberikan reaksi lain. Namun, cahaya di matanya menjadi semakin redup dan suram. Kakak Lingqi, Su Ling'er duduk di sisi tempat tidur. Saat dia melihat Xiao Lingqi, yang tubuh gioknya setengah terbuka, ekspresi keheranan dan kekaguman yang sangat mendalam melintas di matanya. Lekuk tubuh yang diperlihatkan Xiao Lingqi kepada dunia sangatlah sempurna dan kulitnya berkilau dan tanpa celah seperti porselen batu giok, menyebabkan Su Ling'er merasakan dorongan kuat untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dia percaya bahwa jika ada orang yang menghadapi tubuh batu giok yang sempurna, dia akan menjadi binatang buas dan tidak punya pikiran. Apalagi Yun Ce. Kata-kata Su Ling'er masih belum memancing banyak tanggapan dari Xiao Lingqi. Kepala halusnya tenggelam lebih dalam di antara kedua lututnya saat dia tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ling'er, apakah dia hanya merasakan cinta kekeluargaan terhadapku?" Su Ling'er tidak bertanya mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Sebaliknya, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, "Ini adalah pertanyaan yang tidak seorang pun memiliki kualifikasi untuk menjawabnya. Itu karena hanya Anda yang bisa merasakannya dengan cara yang paling tulus dan langsung, jadi Anda harus lebih waspada dibandingkan orang lain apakah perasaannya terhadap Anda adalah cinta keluarga atau cinta antara pria dan wanita." Xiao Lingqi terdiam. "Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa setiap kali dia melihatmu, tatapannya dipenuhi dengan begitu banyak kehangatan dan kekaguman, seolah-olah dia berharap bisa memberimu semua hal terbaik di dunia ini." Kata-kata Su Ling'er menyebabkan kesuraman suram di mata Xiao Lingqi perlahan-lahan digantikan oleh kabut berkabut. Dia perlahan mengangkat kepalanya sambil berkata, "Tapi, dia, kenapa?" Xiao Lingqi tidak dapat menyelesaikan kata-katanya, tapi Su Ling'er tahu apa yang ingin dia katakan. Dia hanya tersenyum kecil dan mendekatkan bibirnya ke telinga Xiao Lingqi dan dengan lembut membisikkan beberapa kata. "Ah!" Xiao Lingqi menjerit pelan saat mulutnya terbuka lebar. "Itulah alasan sebenarnya," kata Su Ling'er sambil menutupi bibirnya dengan ringan. "Bukannya kakak Yun Ce tidak menginginkanmu dan itu bukan salahmu. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan dia." Tapi, wajah Xiao Lingqi diwarnai merah, membuatnya tampak sangat menawan dan cantik. "Tahukah kamu mengapa hal seperti itu bisa terjadi?" Su Ling'er menjelaskan dengan senyuman kecil di wajahnya, "Hal seperti itu hanya akan terjadi pada tubuh pria jika dia terlalu gugup. Artinya, ini bukan berarti dia tidak menginginkan Anda, hanya saja dia terlalu mencintai dan memuja Anda, atau mungkin keinginannya terhadap Anda terlalu besar. Alhasil, dia terlalu gugup ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak tahu betapa kesalnya dia ketika dia berlari keluar tadi, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak punya wajah untuk bertemu denganmu lagi, hihi." Xiao Lingqi hanyalah selembar kertas putih jika menyangkut urusan antara pria dan wanita, tapi Su Ling'er adalah seorang ahli di bidang kedokteran sehingga Xiao Lingqi tidak akan meragukan kata-katanya sedikit pun. Akibatnya, kesuraman dan keputusasaan di hatinya segera memudar dan perasaan itu dengan cepat berubah menjadi rasa malu. Dia menarik selimut untuk menutupi wajahnya, suaranya sama nyaringnya dengan kicauan burung, "Oh, aku membiarkanmu melihat lelucon lagi." Setelah melihat Xiao Lingqi kembali ke dirinya yang biasa, Su Ling'er menghela nafas lega. Setelah itu, dia membuka selimut dan terjun ke dalam, dengan liar meraba-raba tubuh batu giok Xiao Lingqi yang halus dan indah. "Jika kamu benar-benar ingin dimakan oleh kakak Yun Ce,
maka kamu perlu memiliki sedikit inisiatif lagi. Apakah kamu ingin aku mengajarimu caranya? Xiao Lingqi menjerit ketakutan tapi dia tidak melawan atau menolak. Sebaliknya, dia hanya menyuarakan persetujuan yang paling lembut. Pada hari kedua, Yun Ce bangun pagi-pagi dengan perasaan segar dan bersemangat. Dia menyeret Xiao Lingqi pergi berperahu di danau peri air paling indah di alam iblis ilusi. Dia bahkan memerintahkan Feng Xianer untuk tidak datang dalam jarak 5 km dari mereka. Saat ini, seluruh danau peri air akan menjadi milik mereka berdua saja. Permukaan danau sedikit beriak saat perahu kecil perlahan melintasinya. Xiao Lingqi tetap berada dalam pelukan Yun Ce, tidak meninggalkannya sedetik pun. Sebenarnya, dia tidak ingin meninggalkan pelukannya selama sisa hidupnya. Saat cahaya matahari terbenam memenuhi langit, tirai malam dengan cepat turun. Mereka kembali ke keluarga Xiao saat Xiao Lingqi secara kasar diremukkan ke dalam pelukan Yun Ce. Dia memejamkan mata indahnya, awan merah muda yang terbentuk di wajahnya yang bersalju jauh lebih menawan dan indah dari awan matahari terbenam di langit. Yun Ce membaringkannya di tempat tidur empuk dan berbulu halus. Dia mengizinkannya untuk dengan bebas menanggalkan pakaiannya, membiarkan jari-jarinya bergerak bebas di atas tubuh gioknya yang sempurna dan bahkan. Tak lama kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat dibuka dan Yun Ce keluar sendiri. Dia duduk di atas batu besar di halaman, wajahnya begitu hitam hingga tampak seperti berlumuran jelaga. 2 hari ini bukanlah sebuah kebetulan atau sebuah kesimpulan, melainkan sebuah permulaan. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah ada masalah dengan lokasinya. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah tempat mereka berdua dibesarkan, tempat yang mereka berdua punya perasaan khusus. Akibatnya, dia dengan berani membawa Xiao Lingqi ke banyak tempat lain, keluarga Yun, puncak gunung, tepi danau, kamar tidur istana kerajaan. Pada akhirnya, mereka bahkan pergi jauh-jauh ke Frozen Cloud Asgard. Namun tak peduli betapa panas dan beratnya benda itu, bahkan jika api hasrat membara begitu panas hingga pembuluh darahnya terasa seolah-olah akan pecah, begitu sampai pada saat-saat terakhir, dia akan langsung layu. Selalu seperti ini setiap saat. Terlebih lagi, hanya seperti ini yang terjadi pada Xiao Lingqi, hal itu pasti tidak terjadi pada yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, Su Ling'er bahkan punya ide yang sangat busuk. Dia diam-diam membius Yun Ce dengan afrodisiak, dan itu adalah ide yang sangat kuat. Dengan obat yang mengalir melalui pembuluh darahnya, bahkan jika semacam penghalang mental benar-benar ada, hal itu dapat dengan mudah diabaikan. Saat afrodisiak mengamuk melalui sistemnya, tubuh Yun Ce terbakar dan ia segera menjadi binatang buas yang gila, tapi bahkan setelah Yun Ce menghabiskan setengah hari menyiksa dan bermain dengan tubuh Xiao Lingqi, dia tidak bisa bereaksi pada saat-saat terakhir. Adegan ini menyebabkan Su Ling'er terperangah, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, dia akhirnya diseret ke dalamnya dan tubuhnya disiksa dan dipermainkan sedemikian rupa sehingga dia harus berjalan dengan lembut selama beberapa hari. Setelah itu, Su Ling'er mendapat ide lain yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia dan Xiao Lingqi duduk di ranjang yang sama sambil menghadap Yun Ce. Hasilnya adalah ketika dia bersama Su Ling'er, dia begitu normal sehingga dia tidak tahan. Tapi saat dia mengalihkan perhatiannya ke Xiao Lingqi, dia langsung layu. Su Ling'er benar-benar kehabisan ide. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Seolah-olah dia telah dikutuk. C kecil, tidak apa-apa. Setelah usahanya yang gagal untuk kesekian kalinya, Yun Ce duduk di sisi tempat tidur dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Xiao Lingqi dengan lembut memeluknya dari belakang sambil menghiburnya sekali lagi, selama aku bisa bersamamu setiap hari, semuanya baik-baik saja. Yun Ce menganggukkan kepalanya sebelum berbalik untuk memeluknya, tapi, bagaimana mungkin itu bukan masalah besar? Itu adalah masalah besar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu benar-benar karena aku punya semacam hambatan mental dalam melakukan perbuatan dengan Xiao Lingqi yang tidak pernah kusadari? Tapi kenapa rasanya aku seperti terkena kutukan aneh oleh seseorang? Seiring berjalannya waktu, sudah lebih dari 10 bulan sejak Yun Ce meninggal dan kembali ke Blue Pole Star. Di alam dewa yang luas, bintang-bintang baru yang tak terhitung jumlahnya akan lahir setiap tahun, dan meskipun jatuhnya bintang baru akan menyebabkan orang-orang menghela nafas dalam penyesalan, bahkan lebih banyak lagi bintang-bintang baru yang akan muncul setelah itu, menyebabkan orang-orang dengan cepat melupakannya. Namun, bintang yang tadinya adalah Yun Ce, bintang yang muncul entah dari mana, terlalu mempesona. Meskipun dia terjatuh, tidak ada yang bisa melupakannya. Lagi pula, dia telah mematahkan monopoli sejarah yang dimiliki oleh dunia bintang atas dalam pertempuran dewa yang diberikan, dan dia bahkan telah melakukan 9 tahap kesengsaraan surgawi, suatu prestasi yang cukup mengesankan untuk dicatat sepanjang masa. Mereka tidak menyadari bahwa Yun Ce masih hidup. Namun, dia yang masih ada di dunia ini bukan lagi bintang yang sebelumnya menerangi seluruh dunia. Sebaliknya, ia menjalani kehidupan yang mudah dan mewah setiap hari, ditemani oleh orang tua dan putrinya, dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Jika seseorang dari alam dewa melihatnya saat ini, bahkan jika mereka tahu bahwa Yun Ce masih hidup, bahkan jika mereka tahu bahwa namanya adalah Yun Ce, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa dia adalah orang yang sama dengan Yun Ce yang telah naik ke puncak Confederate God Battle. Bukan saja dia tidak memiliki kekuatan yang besar lagi, dia juga sama sekali tidak memiliki rasa haus darah, dorongan putus asa, dan harga diri yang memungkinkan dia untuk tetap berdiri bahkan ketika dia berada di ambang kematian di puncak panggung dewa yang diberikan itu. Amukan binatang buas yang sangat besar di Blue Wind Nation menjadi semakin parah dan bahkan binatang buas yang sangat besar di wilayah salju es ekstrim membuat beberapa gerakan yang tidak teratur. Di luar Blue Wind Nation, negara-negara lain yang berada di bagian timur benua juga mulai mengalami situasi serupa. Hal yang sama juga terjadi di alam iblis ilusi. Yun Ce kadang-kadang mendengar tentang berita ini, tapi dia tidak pernah menanyakannya. Benua langit yang mendalam memiliki Feng Shui, dan alam iblis ilusi memiliki permaisuri iblis kecil. Meskipun gangguan binatang buas yang mendalam memang aneh, mereka dapat dengan mudah ditekan. Saat ini dia hanya menjalani kehidupan sebagai tuan muda yang tidak bermoral dan tidak berguna, karena itu ini bukanlah sesuatu yang harus dia khawatirkan. Di benua lain di Blue Pole Star, benua Azure Cloud, ini adalah dunia Yun Ce di kehidupan sebelumnya. Setelah dia menemukan Su Ling'er dan membawanya, orang tuanya, dan gurunya Yun Gu kembali ke alam iblis ilusi, dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di tempat itu. Tetapi jika dia mengunjungi benua ini saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Karena tempat ini sudah menjadi dunia bencana. Roar, raungan liar dan lolongan binatang terdengar dari segala arah. Selain itu, ledakan energi yang sangat besar dan suara bumi yang hancur juga terdengar sangat gila ke segala arah. Itu tidak terjadi di satu tempat, tidak juga di satu wilayah. Pemandangan ini adalah sesuatu yang disaksikan di seluruh benua. Manusia dan kulit binatang adalah dua ras paling menonjol di benua Azure Cloud. Manusia memiliki wilayah mereka sendiri dan hanya ketika praktisi membutuhkan pengalaman praktis barulah mereka akan memasuki wilayah binatang buas. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan manusia, binatang buas yang dalam bahkan lebih sadar akan wilayah dan batas-batasnya. Oleh karena itu, mereka sangat jarang keluar dari wilayah mereka sendiri, dan mereka akan selalu menyerang dan mengusir manusia yang memasuki wilayah mereka. Namun, aturan yang telah ada sejak dahulu kala di benua Azure Cloud telah sepenuhnya runtuh. Di semua wilayah, semua negara, tidak peduli apakah mereka dulunya lembut dan damai atau ganas dan penuh kekerasan,
semua binatang buas dengan gila-gilaan keluar dari wilayah mereka dan menyerang makhluk hidup manapun yang mereka incar. Apa yang bahkan lebih menakutkan dari itu adalah bahwa binatang buas yang sangat kuat, yang telah membuat sarang di berbagai tempat terlarang, semua keberadaan yang sebelumnya tersembunyi dan kuat, semuanya telah keluar dari sarang mereka juga, menghujani bencana yang sangat mengerikan di tanah manusia. Dibandingkan dengan amukan binatang buas skala kecil yang terjadi di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, benua awan azure telah lama dilanda bencana. Setiap hari, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya binasa di bawah cakar binatang buas yang hiruk-pikuk. Setiap hari, wilayah yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Hanya saja tidak ada yang bisa mengetahui mengapa bencana ini terjadi dan tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir. Pada hari ini, sebuah bahtera aneh muncul di langit benua Azure Cloud. Setelah bahtera yang dalam berhenti, 4 sosok manusia muncul di bawah bahtera yang dalam, mata mereka secara bersamaan menyapu benua yang kacau ini. Pesta 4 orang ini terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Orang yang memimpin kelompok itu tampak setengah baya, ekspresinya tenang dan dingin dan dia memancarkan aura mendalam yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh dunia ini. 3 orang lainnya tampak awet muda. Pria di sebelah kiri bertubuh tinggi dan kekar serta wajahnya tampak galak dan kejam. Laki-laki di sebelah kanan adalah kebalikannya, dia tampak kurus dan lemah dan wajahnya putih, wajahnya yang anggun dan tampan agak feminin. Matanya yang tenang sedikit berdenyut dengan cahaya dingin yang menakutkan. Gadis di tengah memiliki sosok yang lincah dan anggun. Wajahnya secantik bunga persik dan penampilannya menggoda. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri saat dia berpakaian dengan cara yang sangat terbuka. Lengan dan tulang selangkanya terlihat, dan kedua kakinya yang putih bersih dan panjang hampir terlihat seluruhnya. Matanya yang menjelajah sesekali bersinar dengan cahaya menggoda yang sepertinya merupakan bawaan lahir. Ayah, planet kecil ini sepertinya sedang dalam banyak masalah. Gadis centil itu melihat pemandangan di bawahnya, suaranya yang lembut dan lembut dipenuhi rasa kasihan. Sepertinya ada sesuatu yang sangat salah dengan binatang buas yang sangat besar di tempat ini, kata pria berotot itu dengan suara yang dalam. Dia tidak perlu menggunakan matanya. Dengan kekuatan mendalam ilahinya, dia dapat dengan mudah melepaskan indera ilahinya ke jarak yang ekstrim di alam ini yang hanya bisa digambarkan sebagai alam rendah. Hah! Alis pria parubaya yang berdiri di depan terjalin erat, tatapannya menjadi gelap dan berat, aura iblis yang sangat berat. Kami benar-benar tidak salah. Sepertinya kita telah mencapai prestasi besar kali ini. Kata-katanya menyebabkan ketiga pemuda di belakangnya gemetar saat mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Tuan, mungkinkah bayi jahat? Pria berotot itu bertanya dengan nada rendah. Suaranya jelas lebih bergetar karena ketakutan daripada kegembiraan ketika dia mengucapkan kata bayi jahat. Tidak, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sementara matanya berbinar aneh. Bayi jahat adalah eksistensi mengerikan yang bahkan bisa membunuh seorang kaisar dewa. Tidak mungkin kami bisa mendeteksi tingkat kehadirannya meskipun kami telah menemukan jejaknya. Kalau begitu energi iblis yang kamu bicarakan adalah... Pria parubaya itu menjawab, energi iblisnya lemah, tapi levelnya sangat tinggi. Meskipun binatang buas tingkat rendah ini memiliki kecerdasan yang buruk, indera spiritual mereka jauh lebih kuat daripada manusia pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, binatang buas yang mengamuk di benua ini pasti terpengaruh oleh energi iblis ini. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa energi iblis ini adalah milik bayi jahat, tapi kerajaan memang mengatakan bahwa mereka akan menghadiahi siapapun yang menemukan jejak apapun yang mungkin mengarah padanya, dan apalagi yang lebih cocok dengan deskripsi mereka selain iblis tingkat tinggi, energi. Sekali lagi, kemungkinan bayi jahat berada di sini sangat rendah,
tapi manusia iblis atau binatang iblis dari wilayah utara yang tidak suci pasti masih bersembunyi di sini, di suatu tempat, dan yang sangat kuat juga. Bagaimanapun juga, ini adalah penemuan yang berjasa. Bagi masyarakat wilayah ilahi timur, baik bayi jahat maupun manusia iblis tidak boleh ada. Keempat orang ini berasal dari alam bintang rendah, dan karena alam raja telah berjanji untuk memberi hadiah kepada siapapun yang menemukan jejak yang mungkin mengarah ke bayi jahat melalui suara surga abadi itu sendiri. Hanya dengan memikirkan apa yang mungkin dibawa oleh temuan mereka kepada mereka membuat mereka sangat bersemangat sehingga mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah bayi jahat muncul dari alam dewa bintang, seluruh alam dewa telah terguncang hingga ke inti. Ketika berita bahwa bayi jahat telah menyebabkan satu kaisar dewa tewas dan 3 orang terluka, dan lebih banyak lagi dewa bintang, dewa bulan, penjaga, dan dewa Brahma yang mati setelahnya menyebar, tingkat kepanikan dan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat melanda seluruh wilayah timur. Wilayah ilahi, lalu ke wilayah dewa barat dan selatan juga. Tidak ada kerajaan raja di ketiga wilayah dewa yang berani untuk tidak terlibat dalam masalah ini setelah mendengar kemunculan bayi jahat dan kekuatannya yang menakutkan. Bahkan Primal Chaos sendiri adalah yang tertinggi. Raja Naga secara pribadi mengarahkan upaya alam dewa untuk menghancurkan bayi jahat. Setelah itu, setiap kerajaan di ketiga wilayah dewa mengirimkan perintah ke setiap alam bintang untuk mencari bayi jahat. Ini adalah pertama kalinya alam dewa melihat pergerakan sebesar ini dalam jutaan tahun sejarahnya. Namun 1 tahun telah berlalu, dan mereka bahkan belum menemukan jejak bayi jahat. Akhirnya, suara surga abadi bergema di seluruh wilayah ilahi timur setengah tahun yang lalu. Suara itu telah mengumumkan bahwa bayi jahat akan menyebabkan kehancuran dunia, dan tak seorang pun boleh membiarkan diri mereka ikut campur dalam upaya tersebut. Ia kemudian memerintahkan semua alam bintang atas dan alam bintang tengah untuk mencari di seluruh wilayah ilahi timur dengan semua yang mereka miliki, dan alam bintang bawah untuk mencari melalui alam bawah untuk berjaga-jaga jika dia bersembunyi di sana. Poin kunci dalam pengumuman ini adalah, mereka yang menemukan jejaknya pun akan diberi hadiah besar. Bagi alam bintang bawah dan menengah, batu tak berguna di alam raja bisa menjadi harta paling berharga di seluruh dunia. Hadiah yang bagus dari dunia raja. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Pada hari itu, dunia bintang dan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dalam antisipasi dan kegembiraan karena pengumuman dari suara surga abadi. Sejumlah besar praktisi mulai mencurahkan upaya mereka untuk mencari bayi jahat alih-alih berkultivasi seperti biasa, dan alam bawah segera dipenuhi dengan bahtera mendalam yang tak terhitung jumlahnya dari alam bintang rendah. Di dunia yang mendalam, ada sesuatu yang disebut rantai hina yang telah ada sejak zaman kuno. Di alam dewa, alam bintang yang lebih rendah berada di bagian terbawah rantai hina ini, namun di alam yang bahkan lebih rendah dari mereka, mereka duduk di puncak rantai hina. Keempat praktisi mendalam ini berasal dari alam bintang rendah yang disebut alam matahari stelar, dan seni mendalam utama mereka didasarkan pada api. Pria yang memimpin bernama Lin Jun. Dia adalah tetua dari sekte Raja Alam yang baru saja naik ke posisinya tahun lalu setelah dia berhasil menerobos ke alam roh ilahi. Di Stellar Sun Realm, dia adalah seorang tokoh dikdaya yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa perlawanan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sedang bersenang-senang. 3 pemuda di belakangnya adalah murid langsungnya. Pria berpenampilan feminin bernama Lin Qingyu, pria berotot bernama Lin Qingshan. Mereka baru saja berusia 100 tahun, tetapi kultivasi mereka sudah berada di alam jiwa ilahi. Mereka berdua adalah praktisi tingkat atas di sektenya. Nama gadis itu adalah Lin Qingrou, dan dia adalah murid baru yang diambil Lin Jun 5 tahun lalu.
Dia sudah berada di alam asal ilahi tingkat kelima meskipun dia baru berusia 50-an. Dia mungkin adalah murid perempuan paling memuaskan yang pernah dia terima seumur hidupnya. Alam bintang mereka terletak di ujung timur wilayah ilahi timur, dan Lin Jun telah membawa ketiga muridnya lebih jauh ke timur sebelum turun ke alam bawah. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan pengalaman bagi murid-muridnya. Sejujurnya, dia tahu betul bahwa kemungkinan mereka menjadi orang-orang yang menemukan jejak bayi jahat itu sangatlah rendah, tapi mereka tetap saja menipu diri mereka sendiri dengan imajinasinya tentang hal itu. Blue Pole Star adalah planet kecil yang nyaris tanpa aura dengan tubuh yang 90% terdiri dari air. Awalnya ketertarikan untuk menginjakkan kaki di planet seperti itu bahkan belum terlintas di benak mereka, hingga mereka semakin dekat dan Lin Jun tiba-tiba merasakan samar-samar kehadiran energi iblis. Begitulah cara mereka datang ke planet ini. Haruskah kita segera mengirimkan transmisi suara kembali ke sekte, Guru? Lin Qingshan hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Tempat ini cukup jauh dari alam Stellar Sun. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Lin Jun menjawab dengan nada kaku sambil menatap ke depan. Kalau begitu, Lin Qingshan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana jika saya naik ke dalam bahtera yang dalam dan bergegas kembali ke sekte? Sangat penting bagi kami untuk segera memberi tahu sekte tersebut mengenai sesuatu yang kritis ini. Lin Jun menyipitkan matanya sekali. Hehe, pada saat inilah Lin Qingyu melangkah maju dan tersenyum tipis. Tenanglah, saudara muda Qingshan. Guru adalah orang yang menemukan energi iblis ini, jadi dialah yang harus memutuskan tindakan kita selanjutnya. Bukankah begitu? Lin Qingrou juga tertawa kecil sebelum menatapnya dengan manis. Bagus sekali, kakak senior Qingyu. Guru harus menjadi orang yang memanggil. Lin Qingshan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia buru-buru berkata, kamu benar, murid ini terlalu ceroboh. Semuanya harus berjalan sesuai keinginan guru. Lin Jun berbalik dan menatap mereka sekilas sebelum tersenyum, kami, guru dan murid, adalah orang-orang yang telah menemukan tempat ini. Sekarang, menurut Anda kepada siapa manfaat dari penemuan ini jika kita memberitahu Master Sekte kita tentang hal ini? Ketiga murid itu langsung tutup mulut. Kami sendiri yang akan memberitahu penegas surga abadi setelah kami selesai mengevaluasi tempat ini. Alam dewa surga abadi tidak pernah memberikan janji kosong, dan pasti ada satu atau dua orang iblis di tempat ini bahkan jika bayi jahat itu sendiri tidak ada di sini. Dilihat dari jumlah energi iblis yang telah kita lihat, tidak ada alasan bagi kerajaan untuk menahan hadiah kita, dan mereka pasti akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi jika Master Sekte mengetahui tentang ini, Lin Qingshan melangkah dengan hati-hati. Hehehe, Lin Jun berbalik menghadap sumber energi iblis sambil tersenyum, ini adalah penegas surga abadi yang sedang kita bicarakan. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan sumber informasinya kepada pihak lain. Juga, siapa yang peduli jika Master Sekte kita mengetahui pelanggaran kita? Hadiah dari kerajaan, siapa yang peduli dengan alam Stellar Sun jika kita bisa memilikinya? Guru benar-benar bijaksana, kata Lin Qingyu keras. Energi iblis berasal dari tempat itu. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Clouds Enclave, sebuah tempat yang berbatasan dengan negara Subwake di benua Azure Cloud. Meskipun jaraknya cukup jauh dari sumbernya, penglihatan mereka cukup baik untuk melihat jurang hitam yang tidak wajar di Cakrawala. Haruskah kita mengunjungi penegas surga abadi sekarang, Guru? Lin Qingrou bertanya. Tidak, kata Lin Jun, kita harus mencari tempat itu dulu. Apa? Kata-kata Lin Jun menyebabkan ekspresi murid-muridnya berubah dalam sekejap. Bahkan Lin Qingyu yang berpenampilan feminin dan tersenyum telah membiarkan sedikit kepanikan mengintip dari wajahnya. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Lin Jun menatap mereka. Tuan,
Lin Qingrouo memulai dengan mata berair dan wajah yang tampak menyedihkan. Bagaimana jika itu benar-benar bayi jahat? Bahkan jika bukan, kita masih berada dalam bahaya besar jika orang iblis itu memperhatikan kami. Lin Jun memang mengatakan bahwa hampir mustahil, bagaimanapun, bayi jahat adalah eksistensi menakutkan yang bisa membunuh seseorang sekuat Kaisar Dewa Bulan. Membunuh mereka mungkin membutuhkan usaha yang sama besarnya dengan menginjak beberapa semut. Bagaimana cara menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Lin Jun memandang ke kejauhan dengan arogan. Juga, apakah kalian semua lupa bahwa saya adalah praktisi mendalam alam roh ilahi? Apa yang harus aku takuti dari manusia iblis biasa? Anda benar, Guru. Kultivasi Anda menyaingi surga itu sendiri, dan Anda hanya tinggal satu level lagi untuk menjadi Raja Alam Agung. Tentu saja, tidak ada yang perlu ditakutkan, jawab Lin Qingyu. Namun, terlihat jelas bahwa senyuman di wajahnya agak dipaksakan. Lin Jun menatap mereka sekilas sebelum berkata, tenang, saya mengatakan ini hanya karena saya tidak merasakan bahaya untuk saat ini. Jika bahayanya menjadi jelas, saya akan membawa kalian semua ke tempat aman sesegera mungkin. Qingyu, Qingshan, kalian berdua akan ikut denganku. Tubuh Lin Jun dikelilingi oleh energi yang sangat besar. Qingrouo, sepertinya ada benua lain sekitar 1,5 juta kilometer ke arah barat. Telusuri benua itu dan kirimkan transmisi suara segera jika Anda merasakan sesuatu. Lin Qingrouo menghela nafas lega seolah dia baru saja diampuni dari kejahatan besar. Dia segera membungkuk dan berkata dengan manis, ya, Qingrouo mematuhi perintah guru. Benua langit yang mendalam, Frozen Cloud Asgard. Yun Ce duduk di salju sambil menikmati pemandangan indah di sekitarnya dengan tenang. Karena Feng Xianer selalu berada di sisinya, hawa dingin tidak membuatnya khawatir sedikit pun. Dia sering mengunjungi Frozen Cloud Asgard karena ini adalah tempat yang sangat berarti baginya. Sesekali, dia akan duduk di tengah wilayah salju es ekstrim dan menyaksikan salju tak berujung di depannya dalam diam. Setiap sesi berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam, dan dia tidak bergerak atau berbicara sepatah kata pun selama sesi berlangsung. Berbicara tentang Feng Xianer, gadis itu tidak pernah mengingkari janjinya kepada roh Phoenix selama dia tinggal. Dia tidak pernah meninggalkan sisi Yun Ce baik siang maupun malam. Lama kemudian, Yun Ce akhirnya bergerak dan menatap langit putih pucat. Akhir-akhir ini, waktunya di alam dewa semakin lama semakin jauh seperti mimpi. Namun, nama-nama para jenius dan anak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran yang dianugerahkan dewa tetap terukir di benaknya. Melihat waktu, sudah lebih dari 2,5 tahun sejak mereka memasuki alam ilahi surga abadi. Mereka akan segera kembali ke dunia hanya dalam beberapa bulan. Dahulu kala, mereka semua berada pada level dan tahapan yang sama. Hari ini, dia telah menjadi seorang yang cacat, dan mereka berada 3.000 tahun di depannya dalam kondisi terbaiknya. Huo Poyun, mempertimbangkan bakatmu dan pencarian murnimu pada jalan yang mendalam, aku yakin bahwa kamu akan menjadi guru ilahi dalam 3.000 tahun dan membawa kemuliaan ke alam dewa api. Luo Changsheng, mengesampingkan temperamennya, bakatnya sangat menakutkan. Sebagai Raja Dewa termuda dalam sejarah wilayah ilahi timur, kemarahan, kebencian, dan semangat bersaingnya pasti akan mendorongnya melampaui semua praktisi mendalam lainnya setelah dia meninggalkan alam ilahi surga abadi. Sayangnya bagi Luo Changsheng, dia tidak akan dapat membalas dendam setelah dia kembali dari alam surga abadi ilahi. Bagaimanapun, Yun Ce sudah mati di alam dewa. Jun Silei, dia adalah murid penguasa pedang, dan dia adalah orang yang sombong. Dia pasti akan mencarinya dan menceritakan kembali hutang lamanya setelah dia meninggalkan alam surga abadi. Dia bertanya-tanya apakah dia akan merasa lega atau terganggu ketika dia mendengar kematiannya.
Atau mungkin hal kecil itu tidak lagi berarti baginya setelah menghabiskan 3000 tahun mengembangkan pikirannya. Sui Meiyin, kata-kata yang dia ucapkan sebagai seorang gadis berusia 15 tahun mungkin akan terdengar seperti lelucon baginya setelah 3000 tahun di alam ilahi surga abadi. Atau mungkin lelucon itu akan hilang sama sekali dari pikirannya. Ayah. Tangisan seorang gadis yang dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba terdengar di udara. Yunce dengan cepat berbalik, mengulurkan dan menangkap Yun Wuxin yang jatuh tepat di pelukannya. Apa yang membuatmu sangat bahagia hari ini, Siner? Yunce tersenyum sambil menatap pipi putrinya yang memerah. Hehehe, mata Yun Wuxin melengkung seperti bulan sabit sebelum dia menyatakan dengan gembira, saya telah mencapai terobosan. Sebuah terobosan. Yunce tampak terkejut, benarkah? Tentu saja ini nyata. Yun Wuxin merentangkan tangannya keluar dan mengamati dunia, menyadari bahwa segalanya terasa berbeda setelah dia mencapai terobosan, saya seorang tuan sekarang. Guru tidak berhenti memuji saya sekarang. Fis, Yunce begitu bersemangat hingga dia menarik napas tajam. Kemudian, dia mencium pipi Yun Wuxin dengan keras sebelum berteriak lebih keras dari yang dilakukan Wuxin sebelumnya, ini luar biasa, seperti yang diharapkan dari putriku, hahaha. Tuan berusia 12 tahun. Dia pastilah penguasa benua langit yang mendalam bukan, tuan termuda dari bintang kutub biru dalam sejarah. Ketika dia mengingat kembali saat dia berumur 12 tahun, yah, sebaiknya jangan memikirkannya.